Aida sih Kak, karena emang biasanya teman-teman yang lain juga udah biasa manggil Aida. Oke. Aida kesini berarti kemarin sudah mengonfirmasi ke saya juga ya mengenai sesi konseling kali ini. Iya. Kemarin sudah konfirmasi melalui WhatsApp sih Kak dengan Kakak. Iya. Oke. Aida kesini udah makan belum? Udah sarapan belum? Karena tadi buru-buru jadi nggak sempet Kak, tapi nanti rencananya sekalian makan siang aja sih. Sekalian makan Iya. siang. Oke. Berarti memang lagi buru-buru jadi langsung bercak ke sini gitu ya. Oke. Gimana nih kabar Aida? Untuk hari ini kabarnya bisa dibilang baik sih Kak, karena pagi ini alhamdulillah moodnya stabil ya, jadi nggak yang terlalu buru-buru, jadi apa sih, aku juga nggak yang bad mood gitu loh Kak, karena biasanya kalau aku buru-buru pasti mood aku jadi nggak baik. Iya. Walaupun belum sempat sarapan, tapi moodnya lagi Iya. baik juga ya. Oh iya, Aida kesini datangnya memang dari diri sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Alhamdulillah dari diri sendiri sih Kak, karena nggak tahu ya, ini ada yang aku pengen sampaikan apa karena pengen aja gitu, mungkin nanti kayak ngalur aja kali ya, kayak kita bahasanya gimana. Oke, bisa ngobrol sesuai dengan apa yang ingin kamu ceritain nantinya, bisa kamu ya ungkapkan lah semuanya seperti itu. Aida di sini sebagai mahasiswi atau sedang bekerja atau bagaimana? Aku mahasiswi Kak di Prodi Bimbingan Konseling, sekarang lagi di semester 2. Ya. Mahasiswi ya. Berarti di sini sebagai anak rantau atau tidak? Iya betul, anak rantau. Kebetulan rumah saya masih satu provinsi sih Kak, cuman aku di Lampung Barat. Berarti lumayan jauh ya kalau mau betul. ke Lampung. Berarti di sini Aida sudah tahu belum mau konseling kah atau apa? Niatnya pengen ini sih Kak, konseling. Iya. Iya dengan Kakak ya. Iya benar. Kamu udah pernah konseling atau belum? Sebelumnya belum sih Kak, cuman tahu aja gitu informasi mengenai kayak konseling dan yang lain-lain. Cuman kayak dari jauh hari itu udah niat pengen untuk datang ke sini. Oke, berarti secara umum tahu lah ya seperti apa konseling itu. Oke. Di sini Aida itu sebagai konseling, yang mana saya itu juga sebagai konselor. Saya ini memfasilitasi diri sendiri untuk mendengarkan apa yang ingin Aida sampaikan, ingin Aida ungkapkan seperti itu. Yang mana di dalam satu sesi konseling ini ada beberapa asas seperti tadi yang sudah saya tanyakan. Aida itu dalam di sini memang dari diri sendiri kan, bukan dari paksaan dari orang lain. Itu berarti asas kesukarelaan, dan juga ada beberapa asas lain seperti asas kerahasiaan, yang mana seluruh cerita dari Aida akan saya keep dan saya simpan, tidak saya sebarluaskan seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Oke, sudah paham. Sudah paham. Mungkin kita beri time limit ya buat satu sesi konseling kali ini, bisa dari 20 menit sampai 30 menit. Insya Allah cukup Kak. Cukup. Oke. Aida bagaimana, sudah nyaman untuk duduknya, lalu sudah nyaman untuk bercerita atau bagaimana? Alhamdulillah udah sih Kak, karena emang ruangnya juga cukup nyaman dan juga tempatnya juga enak, jadi insya Allah aku udah bersedia Dengan ruangan Iya. privat ini ya, jadinya kamu nyaman lah. Iya, dan aku juga merasa selain nyaman, insya Allah pasti aman juga ya Kak. Iya, betul. Oke, bisa kita mulai aja nih. Apa sih yang akhir-akhir ini Aida pikirin mengenai apa yang ingin Aida sampaikan? Mungkin karena aku lagi berada di akhir ini ya Kak, apa sih, semester, jadi mungkin ada banyak pikiran gitu yang nggak bisa aku sebutkan semuanya, cuman salah satunya itu dari ini sih Kak, eksternal.
Jadi aku tuh ngerasa ada tekanan dari keluarga, tapi lebih spesifiknya mungkin dari orang tua. Oke. Kalau boleh tahu nih, tekanan dari keluarga itu tekanan seperti apa dan bentuk apa? Tekanannya itu mungkin kayak orang tua tuh harus mengharuskan aku untuk seperti apa yang mereka pikirin gitu. Jadi di sisi lain tuh aku harus bisa memenuhi ekspektasi mereka, Kak. Sedangkan ya aku juga punya kapasitas sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku pengen gitu memenuhi semua keinginan mereka. Cuman kan di sisi lain juga aku juga punya pilihan sendiri. Jadi karena hal itu aku ngerasa tertekan sih, Kak. Karena orang tua aku nggak cuman sekali dua kali aja untuk apa sih ngasih tahu hal tersebut. Udah mungkin beberapa kali ya, Kak. Jadi di diri aku itu menjadi sebuah apa ya, selain tekanan itu menjadi beban pikiran juga untuk aku. Berarti dengan adanya apa tuntutan ya, betul. bisa dari tuntutan dari orang tua kamu itu menjadi pressure bagi diri kamu sendiri. Iya betul, Kak. Yang membuat diri kamu itu selalu berpikiran yang akan lebih baik gitu ya. Jadi pikiran tersebut malah jadi hal yang negatif untuk aku, karena mungkin itu bisa dibilang sebuah motivasi ya, Kak, untuk diri aku, yang motivasi yang positif. Cuman karena lama kelamaan mengganggu malah jadi suatu hal yang negatif gitu. Oke, kamu bisa ceritain nggak tekanan dalam bentuk apa yang orang tua kamu itu berikan kepada kamu? Kalau selama aku di perkuliahan ini tekanannya itu mungkin lebih ke ini ya, Kak, ke IPK. Jadi orang tua aku itu jadi pengen aku itu punya IPK yang tinggi gitu. Berarti orang tua kamu itu lebih menekankan kepada akademik kamu. Iya betul, Pak. Karena sebenarnya aku itu mengenai nilai itu udah punya tekanan itu atau diharuskan itu dari aku SD sih, Kak. Jadi mungkin orang tua aku juga kebawa sampai aku kuliah ini. Oke, berarti itu sudah cukup lama Iya, ya, betul. dari sekolah dasar sampai sekarang ke Sampai perguruan sekarang. tinggi. Oke. Boleh kamu ceritain lebih lanjut gak gimana orang tua kamu tuh menekan kamu gitu dalam hal nilai atau IPK? Sebenarnya setiap kan semester itu pasti ada yang kayak IPK gitu ya. Jadi orang tua saya itu selain bertanya, mereka juga pengen ngeliat gitu hasilnya. Jadi dari hasil tersebut kadang mereka itu kalau misalkan di semester kemarin nih contohnya nggak sesuai sama ekspektasi mereka, ya mereka bakal kecewa pastinya. Dan juga di sisi lain juga mereka bilang untuk semester selanjutnya harus lebih dari itu. Berarti kamu ngerasain kalau misalnya ngedapet tekanan, kalau dulu kan SD Iya. lebih ke nilai mata pelajaran, kalau sekarang perguruan tinggi lebih ke IPK gitu. Nah, itu ada perasaan yang lebih tertekan lagi nggak karena itu beda jenjang? Iya, karena kan aku juga kan kalau dulu mungkin masih kecil juga, masih belum ngerti sepenuhnya ya, Kak, dan juga sebenarnya masih dituntun kalau dulu. Kalau sekarang kan karena udah dewasa, udah jenjang paling tinggi, jadi ya aku merasa lebih tekanannya juga lebih besar karena tanggung jawab aku juga di sini lebih besar juga. Karena sudah fase dewasa, Iya, bisa betul. dibilang seperti itu ya. Jadinya kalau mikir dapat tekanan yang lebih ekstra. Nah, tekanan itu kamu rasain pas awal kuliah atau kapan? Kalau yang tentang IPK ini sebenarnya udah diomongin gitu dari sebelum aku masuk kuliah ya, Kak. Jadi dari sebelum mulai semester kemarin, semester awal kemarin, jadi udah wanti-wanti gitu sama orang tua untuk nanti kalau misalkan di penghujung semester gitu aku tuh harus mempunyai
IPK yang misalnya nih 3,8 atau di atas itu gitu. Jadi ya betul, lebih tepatnya di awal kuliah kemarin sih Kak. Dan juga kamu udah dipatok harus sekian nilainya, harus sekian IPK seperti itu. Sedangkan kemarin juga ya masih adaptasi gitu loh Kak, dari masa sekolah ke perkuliahan. Jadi mungkin aku belum sepenuhnya paham gitu di perkuliahan ini sistemnya gimana gitu. Terus apalagi kayak nilainya itu dari dosen maunya gimana, dari kitanya juga harus gimana. Jadi kemarin juga aku lagi menyesuaikan kayak gitu. Oke, dengan adanya tekanan yang diberikan oleh orang tua kamu tadi tuh, apa perasaan kamu ketika orang tua kamu udah nanyain IPK kamu? Yang pasti takut. Karena ya yang seperti yang aku bilang di awal tadi, aku takut gak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Dan juga ada rasa cemas gitu loh Kak di diri aku. Jadi aku kayak trigger gitu. Kalau udah dibahas kayak jangankan orang tua, kalau misalkan teman-teman ngebahas tentang nilai, aku tuh punya perasaan takut tersendiri gitu loh Kak. Nah, jadi mungkin lebih ke takut sama cemas. Bisa kita simpulkan perasaan yang kamu alami itu cemas, takut, dan kalau misalnya dengan teman-teman itu overthinking. Jadi kebawa gitu. Takutnya itu seperti apa? Jantung berdebar atau mulus atau seperti apa? Bisa dibilang dua-duanya Kak. Dua-duanya. Karena aku juga gimana ya, dari dulu kalau misalkan lagi ngerasain sesuatu yang gak enak, pasti aku langsung mules. Cuman kalau misalkan udah parah gitu, ya misalkan udah yang gak enak banget atau ngeganggu banget, aku bisa sih sampai berdebar gitu. Jadinya tek ya. Iya betul. Nah, selain kamu ngerasa mulus, cemas, jantung berdebar, itu ada rasa takut lain nggak terhadap orang tua kamu nih misalnya? Ya pastinya ada ya, butuh takut ya yang tadi mengecewakan mereka, karena kan mereka punya ekspektasi sendiri, aku juga punya gimana ya, aku punya kemampuan tersendiri di diri aku. Jadi mungkin aku takut juga mengecewakan mereka dan juga keluarga yang lain sih Kak. Oh, berarti bisa dibilang lebih ke takut mengecewakan dan takut gagal ya, seperti betul. itu. Oke. Kalau kita lihat nih, pada saat kamu ujian nih, kamu ujian tuh selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi atau tidak? Contohnya aja kayak kemarin itu ada ujian mendadak gitu sih Kak. Jadi dikabarannya itu Hamin satu mau ujian, jadi belum mempunyai persiapan yang matang gitu. Jadi malamnya aku itu susah fokus sampai nggak bisa tidur, jadi sampai ke bawah gitu sih Kak. Itu ngaruh juga ya, tidur kamu juga. Oke. Misalnya nih ketika kamu selesai ujian, itu ada hal yang lain nggak yang kamu pikirin setelah selesai ujian itu? Ya, yang pasti saya memikirkan hasilnya sih Kak. Selain hasilnya, pasti setelah itu saya memikirkan nanti dapat nilainya yang gimana ya gitu. Apalagi kalau persiapannya tadi nggak mateng, jadi pasti aku tuh mikir bakal dapat nilai yang nggak sesuai juga sama ekspektasi itu. Selain itu ada lagi nggak yang kamu pikirin? Seperti takut mengecewakan orang tua. Ya pasti. Nah karena ya orang tua saya berekspektasi lebih, ya saya juga takut ya Kak untuk nggak bisa memenuhi hal itu. Jadi ya pastinya saya takut untuk gagal gitu. Apalagi saya ini anak pertama loh Kak. Jadi mungkin ya orang yang pertama juga untuk dan juga orang pertama juga yang mungkin dikasih kepercayaan penuh sama orang tua saya. Dan di sisi lain saya itu takut nggak bisa memenuhi hal tersebut sampai takut mengecewakan mereka gitu.
Jadi di sini saya udah ngerasa capek gitu loh Kak. Sebenarnya kalau saya perhatiin ya, kamu itu sebenarnya capek atau lelah karena membawa beban yang diberi oleh orang tua kamu, tekanan itu tadi, tekanan nilai, tekanan PK. Jadinya itu berpengaruh ke kehidupan kamu. Pengaruhnya itu kan sebenarnya nggak cuma capek pikiran aja loh Kak. Jadi sampai aku itu capek secara fisik juga karena efeknya itu mungkin aku jadi susah fokus. Terus aku juga fokusnya itu selain terganggu juga, istirahat aku juga kadang nggak teratur sampai semalaman itu bisa sampai nggak tidur gitu Kak. Bahkan itu sampai ke terganggu ke aktivitas kamu sehari-hari dengan adanya pressure atau tekanan dari orang tua kamu tadi. Saya ingin memahami kamu lebih jauh nih. Menurut kamu, apa yang orang tua kamu harapkan terhadap diri kamu dengan adanya tekanan tadi? Kayaknya di sini bukan cuma orang tua saya ya Bu, mungkin semua orang tua yang berharap untuk anaknya menjadi orang yang sukses. Terus mungkin setelah kuliah S1 ini selesai bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, atau bahkan kalau misalkan belum, untuk melanjutkan bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau pekerjaan yang bagus seperti itu Bu. Jadi orang tua kamu tuh memiliki niat yang baik ya untuk diri kamu sendiri, apalagi lebih ke tekanan akademik yang secara tidak sadar itu ternyata tekanan bagi diri kamu sendiri, tapi juga di satu sisi itu merupakan hal yang baik untuk diri kamu sendiri. Saya menangkap bahwa yang membuat tertekan itu bukan hanya soal nilai atau IPK, tetapi juga keyakinan bahwa kamu tuh harus selalu memenuhi harapan dari orang tua kamu sendiri agar kamu itu dianggap berhasil dari mereka seperti itu. Nah, menurut kamu, apakah seorang anak atau seseorang yang selalu gagal itu didapatkan dari nilai yang tidak baik atau IPK yang buruk? Enggak juga sih Bu, karena kan kita nggak bisa mengukur standar itu sama nilai aja gitu atau dari IPK tersebut. Jadi menurut saya nggak semua. Itu menarik karena secara tidak sadar juga kamu memiliki pemikiran bahwa orang yang gagal belum tentu juga akan gagal sepenuhnya, akan gagal ke depannya, tetapi juga itu menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Tetapi untuk diri kamu sendiri itu menganggap bahwa mendapat IPK yang gagal atau IPK yang rendah itu menjadi sebuah kegagalan yang besar gitu. Oke. Setelah mengetahui hal tadi, apa yang kamu rasakan ketika menyadari hal tersebut? Aku sadar ya Kak, selama ini aku tuh terlalu fokus ke diri sendiri, jadi mungkin aku juga udah dibilang keras gitu loh ke diri sendiri. Jadi untuk diri aku sendiri juga udah nggak ada ruang untuk santai karena apa-apa dibawa ya, ekstra gitu. Berarti kamu udah menyadari ya bahwa kamu tuh terlalu mematokkan hal yang terlalu tinggi, ekspektasi yang tinggi terhadap diri kamu sendiri. Nah, kalau suatu saat IPK kamu turun nih atau rendah, apakah itu menghapus semua usaha kamu untuk menjadi orang yang sukses lah, katakan seperti itu? Enggak juga ya Kak, karena bisa jadi karena hal tersebut saya malah lebih semangat lagi atau berusaha lebih dari itu. Berarti kamu mempunyai usaha untuk belajar untuk meningkatkan hal itu ya, agar tidak rendah Ya, betul. Jadi ya mungkin dari kegagalan itu bukan menjadi apa ya, hal yang seharusnya sedih gitu, tapi malah bisa jadi untuk kedepannya bisa jadi motivasi untuk diri aku sendiri. Berarti nilai itu bukan hanya bentuk angka ya,
bukan dari salah satu proses kamu saja, tetapi itu menjadi pribadi kita untuk berubah ke depannya kalau misalnya itu gagal. Karena kan seperti yang kita bahas tadi ya Kak, IPK atau nilai seseorang itu bukan menjadi patokan untuk orang itu bakal sukses atau berhasil ke depannya. Menurut kamu ada nggak hal atau langkah yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu ingin mencapai sesuatu atau mencapai nilai yang tinggi tapi tidak keras dengan diri sendiri, tidak menekan diri sendiri, seperti kamu akan lebih realistis dengan hal yang ada atau belajar semampunya saja atau seperti apa? Iya betul Kak, karena kan kemampuan seseorang itu dengan orang yang lain itu kan pasti berbeda-beda, jadi mungkin tingkatan dari kemampuan itu juga nggak bisa dipatok gitu. Mungkin aku bisanya segitu, ya udah segitu aja, jadi nggak bisa yang aku berekspektasi ke diri sendiri itu untuk lebih dari hal tersebut. Jadi mungkin kedepannya aku bisa lebih realistis sih Kak, dan harus memikirkan ekspektasi dari orang lain. Oke, berarti kamu akan realistis tanpa memikirkan orang lain ya. Nah, dengan hal itu apakah kamu berani buat mengungkapkan kepada orang tua kamu? Insya Allah setelah ini saya mencoba untuk berbicara dengan orang tua saya, karena kan seperti yang saya bilang tadi Kak, saya itu kemampuan saya itu cuma segini, jadi untuk memenuhi ekspektasi mereka yang bisa dibilang tinggi tadi mungkin itu nggak akan sanggup sih Kak. Jadi ya saya bakal mencoba dulu untuk memberitahu mereka. Nah, itu salah satu ide yang baik karena kamu sudah memikirkan hal yang baik ya untuk mekomunikasikan kepada orang tua kamu mengenai diri kamu sebaiknya seperti ini, seperti itu, tidak terlalu menekankan diri sendiri seperti itu. Bagaimana nih perasaan kamu ketika membayangkan hal tersebut itu bisa terjadi? Sebenarnya masih ada rasa takut dan cemas tadi, cuman kan di sisi lain juga aku udah ngerasain lega, dan juga tadi udah kepikiran gitu loh Kak untuk mengungkapkan yang sebenarnya ganjel gitu di hati saya. Oke, berarti dengan kamu ingin mengkomunikasikannya kepada orang tua kamu, memang masih ada rasa takut dan juga satu sisi ada rasa lega juga seperti itu. Tapi dengan adanya komunikasi itu bisa terjadi, kamu bisa memiliki rencana nih untuk menghadapi situasi yang ada dan juga mengetahui apakah hal ini tuh bisa baik atau tidak untuk depannya. Betul Kak, kan itu yang seperti yang kau ungkapkan tadi itu sebenarnya udah sesuai juga apa yang aku rasain saat ini. Baik, sebelum kita akhiri satu sesi konseling kali ini, saya ingin merangkum pembicaraan kita hari ini sekarang. Yang saya tangkap itu ialah kamu memang menceritakan bahwa kamu tuh mendapat tekanan atau pressure dari orang tua kamu. Dalam hal ini tekanan akademik, yang mana orang tua kamu tuh ingin kamu mendapat IPK atau nilai yang terbaik atau yang tinggi. Tapi di satu sisi itu merupakan tekanan bagi diri kamu sendiri dan menyebabkan kamu overthinking, stres, memikirkan hal itu secara berlebihan dan juga mengganggu waktu tidur kamu, seperti tidur terlalu larut atau selalu memikirkan hal-hal kecil apapun itu, susah fokus juga.
sesi konseling ini berlangsung, kita juga sudah menggali bahwa sadar kamu, pikiran kamu bahwa kamu tuh tidak seperlunya harus menekankan atau merasa keras kepada diri kamu sendiri. Dan itu juga kita mendapatkan kesimpulan bahwa kamu tuh harus mekomunikasikan hal apapun itu terhadap orang tua kamu, dan juga memberitahu bahwa kamu itu tidak bisa untuk terlalu ditekan, sehingga kamu tuh bisa belajar dan berusaha untuk diri kamu sendiri tanpa adanya tekanan akademik itu sendiri. Apakah itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan saat ini? Ya, alhamdulillah udah sesuai ya Kak. Dari sesi konseling ini juga aku mendapatkan nggak semuanya tadi yang aku pikirin itu ternyata negatif. Karena di sisi lain juga mungkin karena tekanan dari eksternal tadi itu malah membuat aku jadi lebih berusaha. Walaupun berusahanya mungkin ekstra, tapi kan karena hal itu aku bukan menjadi pribadi yang males gitu. Alhamdulillah juga aku juga udah menemukan solusi, itu tadi berusaha untuk komunikasi dulu dengan orang tua aku. Mungkin setelah ini atau nanti malam aku bakal berusaha untuk menghubungi orang tua aku untuk mungkin cerita dulu, baru aku mengungkapkan apa yang ingin aku ceritain tadi dengan mereka. Itu sudah sangat bagus sekali ya, karena sudah mengulik isi pikiran kamu tadi yang mungkin sebelumnya kamu tidak berani untuk mengungkapkan ke orang tua kamu, dan nantinya kamu tuh mau mengungkapkannya mungkin malam ini, entah besok atau kapan. Yang pasti kamu sudah ada niat seperti itu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Sudah lega atau masih ada yang ingin diceritakan? Alhamdulillah udah lumayan lega ya Kak, karena kalau dibilang sepenuhnya lega belum, karena kan belum ngomong dengan mereka, tapi kan alhamdulillah juga aku udah menemukan solusi tadi dari sesi konseling ini. Jadi mungkin aku langsung mau ucapin terima kasih aja ya dengan Kak, karena sudah mendengarkan keluh kesah aku di sini. Bahkan dari sesi ini kita udah menemukan solusi juga untuk aku ke depannya, dan juga tadi udah memberikan beberapa saran dan juga sudah menanggapi cerita aku. Mungkin sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak ya dengan Kakak. Iya, terima kasih kembali. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Aida karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita kepada saya, lalu nyaman untuk berbagi ceritanya, dan juga mau bercerita tanpa paksaan dari orang lain seperti itu. Dan kita sudah menemukan beberapa kesimpulan, saran untuk Aida sendiri dan juga buat Aida ke depannya. Mungkin setelah ini Aida bakalan ada sesi tambahan kalau misalnya Aida ingin bercerita kembali atau ada live update lah seperti itu. Oke. Mungkin kalau saya ingin sesi selanjutnya, saya akan menghubungi Kakak lagi ya kayak kemarin. Tapi mungkin untuk hari ini alhamdulillah udah cukup sih Kak. Jadi aku juga mau izin untuk pamit dulu karena ada aktivitas selanjutnya. Iya, kita cukupkan sampai di sini.